Pemirsa, 3 calon presiden harus dapat menggait suara para pemilih muda yang mendominasi pemilih pada Pilpres mendatang. Generasi Z merupakan komposisi yang paling utama untuk meraih kemenangan di pemilu maupun Pilpres 2024. Keberadaan Gen Z atau warga berusia 17 hingga 26 tahun di Indonesia mencapai 29% dari total penduduk. Ini mengartikan mayoritas pemilih pada pemilu 2024 mendatang didominasi generasi Z dan milenial di angka hampir 60% dari total pemilih sebanyak 205 juta. 40 tahun ke atas itu ada sekitar 51,93%. Umur 17 sampai umur 40. Saya ulang, sebanyak 51,93%. Di atas 48,07%. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam menyebut pemilih muda menjadi salah satu faktor penting penentu perolehan suara, baik untuk parpol maupun capres-cawapres. Di sisi populasi, kelompok pemilih muda itu menjadi basis pemilih yang cukup besar, terutama di DPT pemilu 2024 mendatang. Masing-masing capres-cawapres juga harus memetakan karena masing-masing kelompok pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pemilih muda di segmen perkotaan maupun di segmen pedesaan. Untuk menggait suara pemilih muda, 3 calon presiden, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sangat aktif di media sosial. Mengingat media sosial saat ini menjadi platform yang paling digemari oleh generasi Z. Gaya komunikasi para kandidat pun berubah untuk bisa menyasar Gen Z, baik Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih karena menjadi anak muda yang tidak diam menyaksikan proses politik. Karena keputusan dari pemilu, pilpres ini akan berdampak pada masa depan mereka. Saya menyambut baik dukungannya dan mari kita kerja sama-sama. Jangkau semua, jangkau anak-anak muda, sampaikan tentang gagasan perubahan, sampaikan tentang gagasan untuk menghadirkan keadilan. Saya ajak anak-anak muda, jangan risih. Anda mau terlibat. Karena politik itu urusan kehidupan. Saya melamar. Lebih banyak orang untuk bisa terlibat. Orang baik masuklah. Karena nanti godaan kalian ada 2. Anda ketularan atau akan menjadi pengawal demokrasi. Yang idealis akan menjadi pengawal. Yang tidak akan ketularan. Karena di sana banyak sekali kenikmatan. Hati-hati. Generasi penerus siap untuk tampil. Dan kapan yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga, kapan mau kita siapkan kalau kita tidak berani mengkaderkan anak-anak muda untuk tampil pada saatnya dibutuhkan. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia per Mei 2023 lalu, Prabowo Subianto merupakan sosok yang paling banyak dipilih generasi Z sebagai calon presiden. Tercatat 43,6% pemilih Gen Z lebih condong memilih Prabowo. Terpaut tidak terlalu jauh, Ganjar Pranowo juga dipilih Gen Z, namun persentasenya tidak setinggi Prabowo. Ganjar justru lebih dilirik oleh pemilih baby boomers atau yang berusia 55 tahun ke atas. Padahal Ganjar adalah sosok yang paling aktif di hampir seluruh lini media sosial. Sedangkan Anies Baswedan dipilih lebih dari 20% pemilih Gen Z. Namun seiring perjalanan waktu dan di masa kampanye yang mendatang, bisa jadi angka tersebut berubah. Berbeda dengan pemilu sebelumnya atau tahun 2019 silam, mayoritas pemilih dari generasi milenial dan generasi Z sangat mendominasi sehingga menjadi bagian strategi dalam pemilu dan Pilpres 2024. Potensi suara Gen Z maupun pemilih muda yang sangat besar pada Pilpres 2024 ini harus menjadi perhatian utama. Para capres harus mampu membaca kebutuhan para Gen Z terhadap sosok pemimpin yang akan dipilihnya nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.